Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Gita Amalia Esaru, yang kedua Milawati Peputungan, yang ketiga Muhammad Isra Lakoro, yang keempat Sandi Jasman. Video ini dibuat untuk melengkapi nilai tugas pada mata kuliah hukum adat dengan materi dari kelompok kami, yaitu masyarakat hukum adat. Langsung ke materi awal. Pengertian masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu. Karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar yang membentuk masyarakat hukum adat. Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah yang pertama faktor genealogis atau keturunan. Masyarakat hukum adat yang genealogis atau keturunan ialah suatu masyarakat hukum yang anggota-anggotanya merasa bersatu karena adanya persamaan asal-usul keturunan atau nenek moyang. Yang kedua, faktor teritorial atau wilayah. Masyarakat hukum teritorial tunggal daerah ialah masyarakat hukum yang anggota-anggotanya bersatu karena bersama-sama menempati suatu daerah tertentu. Selanjutnya yaitu bentuk masyarakat hukum adat. Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut 3 tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat tersebut. Yang pertama, persekutuan hukum genealogis apabila keanggotaan seseorang tergantung dari suatu keturunan kerjasama tipe-tipe genealogis. Patrilineal, matrilineal, bilateral. Yang kedua, persekutuan hukum teritorial. Persekutuan teritorial apabila keanggotaan seseorang tergantung dari tempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak. Persekutuan desa, yaitu suatu masyarakat di mana para warganya mempunyai pandangan hidup, kepercayaan, dan cara hidup yang sama, serta bertempat tinggal di tempat yang sama, dalam bertindak ke dalam dan keluar merupakan suatu kesatuan. Persekutuan daerah, yaitu suatu masyarakat yang hidup sebagai suatu kekuasaan sosial yang wilayahnya mencakup wilayah dari beberapa masyarakat desa yang berdiri sendiri. Namun masyarakat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat wilayah. Dan yang ketiga, persekutuan hukum genealogis teritorial yang merupakan penggabungan dua persekutuan yang demikian ini wajib dipenuhi 2 syarat. Yang pertama, harus masuk dalam suatu kesatuan genealogis, dan yang kedua, harus berdiam di daerah persekutuan. Selanjutnya, wilayah hukum adat. Sehubungan dengan ini, Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya Adatrecht membagi seluruh wilayah Indonesia ke dalam 19 lingkaran wilayah hukum adat sebagai berikut. Ke-19 lingkungan hukum adat Vollenhoven untuk Indonesia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simuelu. Yang kedua Gayo, Alas, Batak, Nias, dan Batu. Yang ketiga daerah Minangkabau, Padang, Agam, Tanah Datar, 50 kota, daerah Kampar, Kerinci, Mentawai, atau orang-orang Pagai. Yang keempat Sumatera Selatan, Enggano. Dan yang kelima daerah Maluyu, Lingga Riau, Indragiri, pantai timur Sumatera Utara,
orang-orang Banjar. Yang keenam, Bangka dan Belitung. Yang ketujuh, Kalimantan. Yang ke-8, Minahasa atau Manado. Yang ke-9, Gorontalo, Bolang Mongondo, Bualemo, dan Minahasa. Yang ke-10, daerah Toraja. Yang ke-11, Sulawesi Selatan. Yang ke-12, Kepulauan Ternate. Yang ke-13, Maluku, Ambon. Yang ke-14, Irian Barat. Yang ke-15, Vollenhoven merinci kepulauan timur termasuk kelompok timur, Timur bagian tengah timur, Malo, Sumba bagian tengah Sumba, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Safubima. Yang ke-16, Bali dan Lombok. Yang ke-17, Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura. Yang ke-18, daerah-daerah Suaparaja di Jawa. Dan yang terakhir yaitu Jawa Barat. Dan yang materi yang terakhir, dampak penerapan perundang-undangan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Berdasarkan pendampingan di sejumlah tempat menunjukkan bahwa hampir seluruh anggota masyarakat hukum adat hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dengan banyak jumlah masyarakat hukum adat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan, maka penerapan peraturan mengenai kehutanan menjadi signifikan dampaknya kepada masyarakat hukum adat. Data luas kawasan hutan menurut pemerintah adalah 120 juta. Jumlah luasan tersebut didapatkan melalui proses penunjukan kawasan oleh pemerintah. Dengan demikian, Undang-Undang Kehutanan menjadikan kawasan hutan dengan luas 120 tersebut menjadi objek peraturan. Selanjutnya, menurut data yang dikumpulkan oleh HUMA di beberapa provinsi dan kabupaten, kawasan hutan yang ditunjuk tersebut faktanya berada di atas hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Tumpang tindih ini sesungguhnya tidak terjadi begitu saja, tetapi didasari oleh klaim negara sebagai pemegang kuasa atas seluruh kekayaan alam di Indonesia, termasuk hutan, HMN yang juga dianut oleh Undang-Undang Kehutanan dijadikan justifikasi untuk menguasai seluruh kawasan hutan yang ditunjuk secara sepihak, termasuk di dalamnya ruang-ruang hidup masyarakat hukum adat. HUMA menentukan fakta-fakta lapangan mengenai dampak penerapan Undang-Undang Kehutanan terhadap masyarakat hukum adat dan ulayatnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.